wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita akan menyaksikan bersama tausiah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh bersama Majelis Pustaka dan Informasi BCM Wedi, dan Ustadz yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini, beliau Ustadz Pujo Handoyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah. Untuk yang pertama dan utama, marilah kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu untuk menghadiri pengajian di malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua umat Islam yang tetap istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Dan sebodoh-bodoh manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia, diberi waktu dan waktunya terhambur sia-sia. Sungguh perhitungan akan terasa berat, hisab menjadi nyata. Jangan biarkan waktu tersia, nafas tersia. Allah lah setiap hembusan nafas yang kita tuju. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku yang dirahmati Allah, betapa memang hidup di dunia ini hanya sekedar mampir. Tapi sayang, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kematian itu bisa datang setiap saat. Kematian bisa datang kapanpun tanpa pernah kita menyadarinya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita selalu sadar bahwa detik-detik yang kita alami bisa jadi menjadi momen kematian bagi kita. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa mensikapi detik yang selalu kita alami dengan niat yang benar dan perbuatan yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan dapat mengundurkannya sesaat pun, dan mereka tidak dapat pula memajukannya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, perbanyaklah kalian mengingat mati, sebab seorang hamba yang banyak mengingat mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan Allah akan meringankan baginya rasa sakit saat kematian. Ada perumpamaan yang baik. Ikan di laut, walaupun airnya asin, tapi tubuh ikan itu tetap tidak menjadi asin, karena ikan itu hidup. Tapi kalau ikannya sudah mati dan sekujur tubuhnya dilumuri garam, maka daging ikan itu akan menjadi asin. Artinya apa?
walaupun maksiat di sana sini, cobaan terus mendera, musibah begitu gencar, tapi kalau hatinya hidup, maka dia tidak akan larut dalam maksiat, tidak akan mudah tergoda dengan hiruk pikuk dunia yang melenakan. Tapi kalau hatinya mati, sedikit saja ada godaan, dia akan terkontaminasi oleh godaan-godaan tersebut. Rasulullah mengatakan bahwa zikrul maut atau ingat mati itu adalah salah satu upaya untuk menghidupkan hati kita. Dengan kata lain, orang-orang yang sangat jarang ingat kematian berpeluang hatinya mengeras, membeku, membatu, lalu mati akibat akrab dengan kemaksiatan. Sayang, kita terkadang alergi ketika mendengar kata kematian. Mengapa? Karena kita terlalu senang dengan perhiasan dunia dan kita belum siap untuk menghadapi kematian tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kematian adalah episode yang pasti terjadi dan suatu ketika akan kita alami. Banyak di antara kita yang mendengar atau melihat teman kita meninggal, sanak saudara wafat, namun hal tersebut tidak menggugah hati kita. Kematian teman atau tetangga kita tidak bisa menjadi pengingat bahwa suatu ketika kita akan menyusul mereka, untuk kemudian kita berhati-hati dalam meniti hidup ini. Bagi kita mungkin mati gak masalah, yang penting semuanya berakhir dalam husnul khotimah. Banyak cara saat maut menjemput. Kita tidak usah takut, karena jatah hidup tidak akan tertukar. Kalau belum waktunya meninggal, kita tidak akan meninggal. Jangan khawatir akan kematian, tapi khawatirlah jika bekal kita tidak cukup untuk mati menghadap ilahi Robbi. Kita tahu dan sudah sering diberitahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu mengapa kita tidak menjadikan semua aktivitas hidup kita bernilai ibadah saja? Saat kita tidur misalnya, kalau bisa sedapat mungkin berwudu. Karena tidak ada jaminan kita bisa bangun lagi. Daripada kita mikir utang, mikir lawan, lebih baik kita berzikir mengingat Allah. Jadi mari kita jadikan aktivitas hidup kita bernilai ibadah. Dan cara sederhana agar hidup kita berkah dan insya Allah bernilai ibadah adalah dengan meluruskan niat dan ikhlas. Awali aktivitas dengan bismillah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.